Halo teman-teman, ketemu lagi di road trip ya. Dan ini perjalanan lokal di daerah Jawa Tengah. Ini aku lagi ada di Desa Limbangan. Tadi dari temanku di daerah Boja. Dan ini melewati jalur Sumowono. Kalau teman-teman yang tahu jalur dari Boja ke Ambarawa melalui Sumowono, Desa Limbangan, nah pasti udah kebayang nih seperti apa. Nih ya, belokan tajam, turun nan, dan kanan kirinya itu, di kanannya itu adalah tebing, kirinya juga tebing. Ini kayak benernya longsor. Oh iya, ini juga sering longsor tuh, lihat tanjakannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita menggunakan mobil Matic ya. Ini tantangan sekali lewat sini. Jadi udah lama aku nggak lewat sini. Dulu cukup sering tapi menggunakan motor waktu masih muda dulu ya. Nah, jalannya seperti ini. Wow. Sesuatu banget ya. Nah, ini alhamdulillah cuacanya cerah. Jadi langitnya biru, bersih. Dan karena ini sore ya, habis asar. Dan kanan kirinya sawahnya sudah tampak menguning, padi-padian. Padi beneran ya, bukan padi-padian. Pemandangannya gunung. Ini melewati Desa Pakis. Nah, ini ada apa ya, kalau kita lihat ini mirip banget sama yang di Magelang itu ya. Jadi ada wisata di tengah-tengah sawah gitu. Ada jalur-jalur yang dibuat di sawah. Dan ada tempat makan gitu. Bagi teman-teman yang sudah pernah melewati jalur ini, bisa komen di bawah ya, dan bisa memberikan testimoni seperti apa nih real jalurnya di sini. Entah baru-baru ini atau sudah lama dulu. Karena ini tuh sangat menantang sekali. Tuh udah sampai atas yang di depan. Nanjakannya sampai sana tuh. Menanjak. Wah, sangat menantang sekali. Desa Wisata Gondang. Ada ya tadi ya, selamat datang di Desa Wisata Gondang, Kecamatan Limbangan. Ini ada kuliner, makanan-makanan, ada bakso, sate dan sebagainya. Ada Pertamini juga tadi di sebelah kiri. Wah, kita turun lagi. Nah, tuh jalurnya seperti itu. Turun, kemudian naik, menanjak, berbelok. Mantap. Pemandangannya sangat menyenangkan ya. Pohon-pohon kelapa, sawah, pohon-pohon kelapa, kemudian di depannya gunung, kemudian langitnya juga cerah, biru dan terang. Nah, kalau kita lihat di sepanjang jalan ini tadi ya, ada Kampung Alpukat yang dia memproduksi dan menawarkan bibit alpukat. Kemudian ada Rumah Kaktus yang dia pastinya juga memproduksi dan menjual beraneka macam tanaman kaktus. Kemudian kita lihat ada apa lagi di depan ya. Wow, ini turunan.
pakai ancang-ancang ya. Ini tanjakannya, wow, benar-benar tanjak dan berbelok. Jadi biasanya kalau lewat jalur yang seperti ini, kendaraannya memberikan tanda hazard untuk kendaraan di belakangnya, memberikan jarak dan ancang-ancang. Sangat tajam tanjakannya dan belokannya. Nah, kita kembali masuk ke perkampungan. Kalau yang ada perkampungannya itu relatif jalannya lebih stabil, jadi lebih datar. Kalaupun ada tanjakan ataupun turunan tidak terlalu tajam. Tapi ketika sudah keluar dari perkampungan, biasanya di daerah-daerah yang tanjakannya itu tajam dan tikungannya tajam atau turunannya tajam. Ini ambil ancang-ancang lagi, tanjakan. Mantap. Di ujungnya berbelok. Masih menanjak. Wow. Ada wisata alam Bantir Hills. Kalau kita lihat ya perkebunannya, pertaniannya, ada daun bawang seger-seger banget. Kemudian itu ada tanaman bunga. Tuh, daun bawang. Wah, daun bawangnya sampai berbunga banyak. Khas pertanian di dataran tinggi. Biasanya ada kobis, daun bawang, brokoli gitu. Dan kalau kita keluar, itu biasanya aroma di udara itu aroma sayur segar. Itu gak bisa banget kita peroleh di perkotaan ya. Wah, ini seperti di mana rasanya ya? Suasana Sumawono tapi yang atas gitu. Di suasananya udah kayak di pegunungan di daerah Wonosobo. Sudah mulai ramai. Bandungan, Ambarawa, Temanggung. Oh ya, ini pertigaan ini jadi akan yang ke kanan ya. Itu bisa iya sorry kebalik, yang ke kanan itu bisa ke Temanggung, yang sana ya, pertigaan ini ke Temanggung, kemudian yang lurus itu ke Bandungan, Salatiga, Bandungan, Ambarawa. Nah, ini adalah terminal dan ini adalah pasar tradisional Sumawono. Itu dia itu pasarannya itu adalah setiap Pahing dan Kliwon dengan penanggalan Jawa. Gitu. Nah, ini sudah posisinya dari Sumawono, kita akan menuju ke Bandungan. Kalau ini relatif jalurnya sudah seperti ya perkotaan gitu ya. Dan ini alhamdulillah langitnya cerah banget. Langitnya biru, cerah. Awan bersih. Oke teman-teman yang sudah pernah melewati jalur ini adalah jalur dari Sumawono menuju ke Bandungan. Boleh komen ya, apakah kondisinya sudah masih sama seperti dulu ataukah banyak perubahan. Ini beberapa spot juga masih seperti ini ya.
masih banyak kebun bambu, tapi relatif sudah lebih ramai dan jalannya juga lebih bagus aspalnya. Pertanian di sini itu unik. Pertanian di daerah sini itu umumnya adalah untuk tanaman bunga. Jadi ada bunga mawar, jadi pertanian bunga mawar. Kemudian ada pertanian bunga sedap malam. Kemudian ada pertanian bunga kerisan gitu. Jadi kalau main di area-area pertanian di daerah sini tuh menyenangkan sekali, penuh dengan bunga-bungaan ya. Nah, kita lihat petunjalan ini ada ke arah Gedong Songo. Nah, ini kalau kita belok kiri, ini di pertigaan ini ya, kita bisa lihat nih ada rambu pertigaan. Nah, ini kalau belok kiri ke sana itu menuju ke Gedong Songo. Nah, itu ke sana tuh ada Omah Kopi. Nah, itu naik ke sana itu adalah Gedong Songo. Gedong Songo itu adalah suatu situs candi di mana ada dulunya ada Songo itu 9 ya. Jadi ada 9 situs candi di atas sana itu. Itu walaupun yang masih utuh itu tinggal 5 kalau nggak salah. Jadi yang 4-nya itu tinggal sisa-sisa situs gitu. Dan di sana juga ada air panasnya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan aku ajak kalian jalan-jalan ke sana juga. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah. Nah, sebelum di Gedong Songonya itu sekarang banyak juga tempat-tempat pariwisata yang dibuka seperti Ayana itu. Tapi kalau Ayana itu kayaknya nggak tahu ya, tetap atau sementara, itu yang kayak balon udara itu. Kemudian ada Taman Bunga Kelosia. Nah, kalau Taman Bunga Kelosia itu emang sebenarnya taman bunga buatan, tapi bunganya berbagai macam gitu di Kelosia. Nanti kalau ada kesempatan juga insya Allah aku akan ajak kalian juga main ke sana. Itu sekilas tentang Gedong Songo ya. Nah, Gedong Songo itu ada camping groundnya juga. Nah, dulu zaman aku masih sekolah sering banget camping di daerah Gedong Songo. Dan biasanya juga digunakan oleh teman-teman pecinta alam yang mendaki Gunung Ungaran untuk jalur turunnya. Jadi biasanya naiknya dari daerah Bandungan, kemudian turunnya itu lewat Gedong Songo. Jadi masuk area wisata itu gak bayar karena masuknya dari hutan dari gunung gitu. Nah, itu seperti itulah gambaran Candi Gedong Songo. Nah, ini sudah masuk di area Bandungan. Ini ada tahu omsin. Nah, ini adalah tahu serasi yang merupakan kuliner yang terkenal dari Bandungan. Nah, ini sebelah kiri ini banyak makanan-makanan yang menjual tahu sama susu kedelai. Ini adalah area Bandungan dengan tahu serasi sebagai makanan khasnya yang ada di sini. Kemudian ada sate kelinci. Nah, sate kelinci itu juga banyak dijual di sini, termasuk tadi di daerah Gedong Songo itu juga banyak yang menyajikan sate kelinci untuk para pecinta kelinci. Mohon maaf ya, bukan maksud, tapi memang di sini sudah umum. Ini kelincinya biasanya yang diternak ya, yang memang diperuntukkan untuk konsumsi gitu. Ini banyak sekali yang menjual sate itu di pinggir jalan tuh. Ada sate ayam, ada sate sapi, dan ada sate kelinci. Kemudian ada juga yang menjual tahu serasi dan susu kedelai. Nah, itu sekilas kuliner yang ada di daerah Bandungan. Nah, kemudian di daerah ini juga banyak terdapat penginapan dari hotel sampai guest house gitu ya di daerah sini. Tapi juga banyak tempat hiburan juga kayak tempat karaoke. Kemudian ada spa juga, kemudian ada perumahan villa juga di atas. Jadi mungkin apa ya, kalau di daerah
Jakarta tuh mungkin kayak di Bogor gitu kali ya. Jadi dia di dataran tinggi, kemudian banyak villa-villa, banyak area-area puncak kayak gitu. Mirip-mirip seperti itulah. Nah, ini adalah kondisi bundaran Bandungan saat ini. Ini beda banget dulu waktu aku terakhir lewat sini. Sebelah kanan ini masih dipakai buat jualan bunga-bunga. Jadi dulu tuh di sini banyak banget dijual bunga. Jadi pasar bunga sekarang sudah hilang semua ternyata pasar bunganya. Nah, nggak tahu nih pindah kemana. Jadi teman-teman yang tahu boleh komen ya. Pasar bunga yang ada di sini pindah kemana? Nah, kalau ini tempat pariwisata di Bandungan Indah ini udah dari dulu ada. Nah, ini sekarang ada bundarannya seperti ini, jadi taman sekarang, park ya. Ini udah beda banget sejak terakhir kali aku lewat di sini. Nah, itu Bandungan ya. Nah, ini juga banyak ya kuliner-kuliner di sini, banyak banget berbagai macam makanan. Saya masih penasaran pasar bunga yang ada di Bandungan sebenarnya pindah kemana, itu aku masih penasaran sekali. Nggak tahu dulunya itu ada pasar bunga di situ, pasar bunga tanaman hias ya, bunga hidup gitu. Nah, itu bagi teman-teman yang tahu boleh komen ya, karena aku nggak tahu dia sekarang pindah kemana. Nah, ini pasar Bandungan baru. Oh, ini pasar baru ini. Dulu tidak ada. Apakah mungkin direlokasi di sini? Nah, ini sudah di daerah Ngasem. Kalau kita perhatikan ini di kanan kiri jalan itu banyak menjual tanaman hias. Jadi ini adalah penduduk sini yang memang mata pencahariannya adalah membudidayakan tanaman hias. Biasanya di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan, sepanjang jalan ini tuh banyak bougainville tuh, bougainville yang satu pohonnya bisa berbagai macam warna. Kemudian ini ada tanaman-tanaman hias lainnya juga. Banyak ya menjual tanaman hias. Tuh. Ini biasanya untuk kebun bougainville. Untuk disambung-sambung ya. Disambung-sambung sehingga satu pohonnya itu nanti bunganya bisa berwarna-warni, bisa banyak warna. Nah, ini aku nge-shoot yang sisi kiri. Sebenarnya sisi kanannya juga, tapi karena kameranya cuma satu, jadi aku hanya nge-shoot satu sisi saja. Sepanjang jalan, baik kanan jalan maupun kiri jalan, itu seperti ini. Membudidayakan tanaman hias dan untuk dijual. Ini pertigaan ke Desa Baran. Kalau lewat situ tadi nanti bisa tembus ke Ambarawa juga melalui Desa Baran. Nah, kalau sudah ketemu masjid dengan menara tinggi ini adalah Masjid Mujahidin. Itu menandakan sebentar lagi kita akan sampai di daerah Ambarawa. Nah, daerah ini sering kita sebut dengan istilah Kawadanan, karena ini ada kantor Kawadanan di Ambarawa. Sekarang menjadi kantor kecamatan Ambarawa. Tembusnya adalah pertigaan sebelah barat Pasar Projo Ambarawa. Nah, ini dia kemacetannya sudah tampak.
Kita sudah memasuki area Pasar Projo Ambarawa. Ini sudah jauh lebih baik ya setelah ada jalan baru. Ini sudah sangat mengurangi kemacetan di Pasar Ambarawa ini. Tapi tetap saja ya, tetap ramai ya, namanya juga pasar ya kan. Nih penampakan Pasar Projo. Pasar Projo Ambarawa. Pasar Projo ini sudah mengalami beberapa kali kebakaran dulu ya. Jadi gak tahu penyebabnya apa, tapi seingatku dia sudah mengalami beberapa kali kebakaran. Jadi kalau setelah kebakaran terus dibangun, kemudian pernah sekali lagi, seingatku sih 2 kali ya, cuman mungkin ketika aku nggak tinggal di sini ada kejadian lagi, aku juga nggak tahu. Tapi yang aku ingat itu pernah 2 kali kebakaran di Pasar Projo Ambarawa ini, yang kebakarannya cukup besar sampai habis, bener-bener habis. Oke, mungkin sekian dulu ya road trip kita kali ini. Itu tadilah perjalanan aku dari Boja sampai ke Ambarawa lewat Limbangan, Sumowono. Oke teman-teman yang mengenali jalur itu boleh komen kondisinya, apakah sudah pernah melewati dulu ataupun baru-baru ini. Boleh komen suasananya apakah sudah jauh berbeda. Terima kasih telah bersama aku sore hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.